Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Kevin sekali lagi akan memperjelaskan pengalaman saya tentang materi paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Nah, sebelum mulai kita akan cari tahu dulu apa itu perselisihan hubungan kerja atau industrial. Perselisihan hubungan industrial atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan penguasa dengan pekerja atau buruh atau serikat kerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat dalam satu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang materi hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya, selama dan sesudah kerja. Tujuan yang dibentuknya hukum ketenaga kerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, selanjutnya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara menulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di bab 9 pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antar pengusaha dan pekerja buruh harus sah berdasarkan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian tentang jenis perselisihan hubungan industrial. Nah, sekarang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan internasional terdapat tiga langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui upaya bipartit, tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pertama, satu, perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antar pengusaha, gabungan pengusaha, dan pekerja atau serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Pada prinsipnya, memang ketika terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun, jika jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak perundingan atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila perundingan bipartit ternyata mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama ini bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Selain itu, perjanjian berwajib didaftarkan ke pengadilan hukum industrial pada pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Sehingga jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan hubungan industrial tersebut. Kedua, perundingan tripartit. Apabila perundingan tripartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. Apa itu perundingan tripartit?
Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ya, jadi kalian bisa baca mediasi di sini, konsiliasi di sini, dan arbitrase. Selanjutnya kita 3. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan ke pengadilan hubungan industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Bila pertanyaan Anda mengenai apa saja perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan hukum industrial, jawabannya adalah A. Di tingkat pertama untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK, B. Di tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Artinya dalam perselisihan hak dan perselisihan PHK masih dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu kasasi ke MA. Sedangkan untuk kasus perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi ke MA. Adapun hukum acara yang berlaku untuk pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI. Untuk gagasan perselisihan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat bekerja. Hal yang harus diperhatikan ketika mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. A. Harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. B. Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak. C. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan. D. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan diputus perkara perselisihannya. Nah, demikian sampai situ saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kalau ada mau lebih lanjut lagi membaca, bisa kalian ke website hukumonline.com. Situ kalian bisa lebih baca lagi lebih jelas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya lagi ada buku, yaitu buku kumpulan peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial. Kalian bisa baca di online, download, atau beli bukunya, buku asli juga bisa. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.